menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk seluruhnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796 PIT B garing 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Mata publik terus tertuju pada sidang pembunuhan Brigadir Yosua yang menyeret nama Jenderal Bintang 2 Ferdi Sambo, istri, serta anak buahnya. Dalam sidang pembacaan putusan, terdakwa Ferdi Sambo dan sang istri kompak mengenakan pakaian putih. Dalam sidang putusan selah, terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, majelis hakim menolak nota keberatan atau eksepsi keduanya dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Artinya, sidang kini masuk tahap pembuktian dan menghadirkan saksi-saksi di persidangan. Sementara itu, tim kuasa hukum Sambo dan Putri mengaku fokus pada pembuktian saksi-saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Jadi apa pertimbangan-pertimbangan majelis hakim itu memang menurut majelis hakim sudah sesuai dengan KUHAP yang diatur oleh KUHAP. Jadi kami tim penasihat hukum saat ini untuk persidangan selanjutnya fokus terkait fakta-fakta yang akan diungkap. Memang ada beberapa hal yang disampaikan oleh saksi itu berdasarkan asumsi. Sementara itu, pemeriksaan saksi untuk terdakwa Eliezer pada pekan ini menghadirkan 12 saksi yang kesemuanya merupakan keluarga Yosua. Setelah kembali menyampaikan permintaan maafnya kepada keluarga Yosua, kali ini dalam sidang Eliezer bersimpuh di kaki ayah dan ibu Yosua. Ibu Brigadir Yosua, Rosti Simajuntak, tak kuasa menahan tangis saat memberi kesaksian di persidangan. Rosti Simajuntak menangis saat menjawab pertanyaan hakim soal cerita masalah dan ancaman yang dialami Yosua. Kalau bercerita masalah-masalah, Pak, tidak pernah sama sekali. Karena anak ini selalu mengabari yang baik-baik saja. Makanya saya secara manusia, secara ibunya, tidak ada tega. Rasanya hancur, Pak, menerima kabar duka anak saya ini. Tak hanya ibunda Yosua, kekasih Yosua pun menangis di persidangan ketika kembali mengingat ancaman yang diterima Yosua. Abang ada masalah, Dek, dia bilang gitu. Abang ada masalah, Dek. Setiap bisa main ke mama, ke bapak, ke adik kerja, ibu ke adik. Pekan depan, sidang kasus pembunuhan berencana terhadap terdakwa Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati adalah pemanggilan 12 saksi dari pihak jaksa penuntut umum. 12 saksi yang dihadirkan sama dengan saksi pada sidang terdakwa Eliezer, yakni keluarga Yosua Huta Barat. Ini jadi kali pertama orang tua Yosua bertemu dengan Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati setelah kematian Yosua. Tim Liputan, Kompas TV. Menjelang sidang pemeriksaan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, saudara, akan disampaikan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang, Tifal. Saksi yang akan dihadirkan jaksa penuntut umum sama dengan saksi untuk Eliezer beberapa waktu lalu, yakni dari keluarga Yosua. Apa yang bisa kita pahami dari sini? Apa artinya ini? Pada waktu pertama 2019, saya lupa kok yang mulia. Pada pekan Tifal? ketiga untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Nopriansyah Yosua Huta Barat. Iya, Irianda? Ya, silakan Tifal. Iya, mungkin bisa saya sampaikan kembali. Untuk sidang pekan ketiga nanti, dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat tampaknya akan cukup emosional karena kita merefleksikan lagi dengan apa yang terjadi pada proses pemeriksaan saksi untuk terdakwa Richard Eliezer pada tanggal 25 Oktober 2022. Saat itu 12 saksi didatangkan, mayoritas adalah keluarga dari almarhum Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat. 2 diantaranya adalah ayah dan ibu almarhum Yosua Huta Barat, yaitu Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Kalau kita merefleksikan dari apa yang terjadi saat itu, kita melihat dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan terutama dari majelis hakim saat mempertanyakan
komunikasi terakhir yang dilakukan antara keluarga dengan almarhum, lalu juga hal-hal apa saja yang mungkin diceritakan antara almarhum dengan pihak keluarga soal profesi yang dia jalani sebagai anggota kepolisian dan masalah-masalah yang mungkin pernah sempat diutarakan kepada keluarga. Dan terlihat di situ ada emosi yang ditunjukkan dari pihak keluarga. Ibu Yosua, Rosti Simanjuntak, menangis menceritakan bahwa dia tidak pernah mendapatkan unek-unek atau cerita masalah apapun yang dirasakan Yosua selama bertugas, terlebih kepada Vera Simanjuntak, walaupun kemudian almarhum kepada Vera menyampaikan bahwa ada masalah yang dialami oleh Yosua saat bertugas saat itu, tapi tidak dirincikan lebih detail soal masalah apa. Nah, ini juga yang akan tampaknya menarik untuk kita cermati, karena 12 orang ini nantinya untuk pertama kalinya akan dihadapkan langsung dengan atasan dari Brigadir Yosua, yakni Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Rencana sidang untuk saksi Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati ini akan dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022. Nah, ke-12 orang ini pun juga nantinya bakal dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa yang lain masih dalam kasus yang sama, yakni pembunuhan terhadap Yosua, yakni Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, tapi di hari yang berbeda, di keesokan harinya, di tanggal 2 November 2022. Nah, ini juga yang akan kita cermati sejauh mana kemudian respons yang bakal diutarakan oleh pihak keluarga kepada para terdakwa soal kasus ini. Terakhir kali saya coba konfirmasi, adakah kesiapan khusus yang dilakukan pihak keluarga menuju persiapan mereka bersaksi untuk persidangan pekan ketiga di pekan depan, terutama kepada Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati begitu. Kemarin dalam program laporan khusus saya sempat berbincang dengan Bibi Yosua, Rohani Simanjuntak, yang menyampaikan bahwa secara lahir batin ia secara pribadi mengaku sudah siap untuk menghadapi proses sidang pada tanggal 1, terutama tanggal 1 November 2022 saat akan berhadapan dengan terdakwa Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati. Adakah kemudian hal-hal yang ingin dinyatakan kepada keduanya? Ia secara tegas ingin menyampaikan bahwa apa alasannya sampai mereka tega menghabisi atau menghilangkan nyawa keponakannya begitu, menghilangkan nyawa Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, termasuk mempertanyakan soal bukti pelecehan yang dilakukan, yang dituduhkan begitu kepada Yosua dilakukan kepada Putri Chandrawati. Ini juga yang kemudian bisa disampaikan, dan secara mental kondisinya setelah proses persidangan kepada Eliezer di tanggal 25 Oktober, ia bersama dengan keluarga besar sudah dalam kondisi sedikit lega, walaupun kemudian masih ada keraguan apakah mereka akan berkata sebenar-benarnya sejujurnya, terutama kepada Richard Eliezer, apakah nanti di persidangan selanjutnya bakal berkata jujur sesuai janjinya dengan statusnya sekarang sebagai penguak fakta atau justice kolaborator begitu. Ini juga bakal kita cermati bersama, karena perlu diingat bahwa para terdakwa dalam hal ini Richard Eliezer, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf dijerat dengan pidana yang cukup serius. Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau pasal 338 KUHP dengan pasal pengait pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidananya maksimal adalah pidana mati atau penjara seumur hidup atau setidak-tidaknya penjara 20 tahun kurungan. Irianda. Setidak-tidaknya 20 tahun penjara kurungan dengan maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Terima kasih Tifal Solesa langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.